Apa iya IHSG anjlok gara-gara program makan bergizi gratisnya Presiden Prabowo? Serius nih? Yuk kita bahas di video kali ini. Jadi gini ceritanya, Presiden Prabowo baru-baru ini curhat di acara Milad Muhammadiyah soal program unggulannya, makan bergizi gratis. Program ini ditujukan buat bantu masyarakat kecil, terutama di pedesaan. Tapi ternyata, sejak awal muncul ide ini, ada yang langsung menertawakan bahkan mengancam. Dan ancamannya ini nggak main-main. Ada yang bilang, kalau program ini jalan, IHSG bakal anjlok. Presiden Prabowo cuma bilang, rakyat kecil di desa nggak punya saham. Jadi kalau IHSG turun, siapa yang rugi? Ya pemain-pemain bursa. Kalau kalian setuju atau nggak setuju sama pernyataan ini, langsung komen di bawah ya, kita diskusi bareng. Tentunya yang sopan ya. Nah, isu ini makin panas setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia ke kategori underweight. Artinya, mereka mulai mengurangi alokasi investasi di Indonesia. Alasannya ada dua. Pertama, pelemahan rupiah, dan kedua, beban fiskal yang makin berat. Morgan Stanley bahkan menyinggung program makan bergizi dan susu gratis ini sebagai salah satu alasan beban fiskal bertambah. Menurut mereka, janji-janji kampanye kayak gini bisa bikin defisit negara makin lebar. Di pidatonya, Presiden Prabowo juga sempat bilang bahwa main saham itu sama aja kayak judi buat orang kecil. Yang menang ya bandar besar. Lucunya, pernyataan ini dapat respon dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Mereka bilang bahwa pasar saham sebenarnya bisa jadi instrumen investasi yang sehat kalau kita paham fundamentalnya. BEI juga mengingatkan buat nggak asal dengerin rekomendasi influencer atau rumus instan tanpa tahu perusahaan yang kita beli. Nah, relate banget kan sama apa yang sering gue bilang? Kalian sendiri gimana? Setuju nggak sama pendapat Presiden Prabowo soal pasar saham? Kalau kita lihat dari kacamata fundamental, sebenarnya kekhawatiran terhadap IHSG yang anjlok ini agak berlebihan. Kenapa? Karena IHSG itu dipengaruhi oleh banyak faktor, kayak misalnya earnings perusahaan besar di Indonesia, kondisi makroekonomi global, kayak suku bunga Amerika, dan harga komoditas. Juga termasuk aliran modal asing. Program makan bergizi mungkin ngasih sedikit tekanan fiskal, tapi dampaknya nggak langsung bikin IHSG ambruk begitu aja sih sebenarnya. Yang perlu diwaspadai justru persepsi investor asing, karena mereka sensitif sama isu fiskal. Kalau kalian jadi investor, apa pendapat lo soal program pemerintah yang dianggap bisa ngancam pasar saham? Atau justru mungkin bisa malah memperkuat beberapa emiten yang berhubungan langsung dengan program tersebut? Apakah itu justru jadi peluang buat cari harga murah juga? Atau malah bikin hati-hati? Komen di bawah ya, gue pengen tahu sudut pandang kalian. Kalau dalam analisa teknikal, ada yang namanya siklus. Salah satunya adalah presidential cycle. Jadi dalam siklus ini, setiap election itu ada siklusnya sendiri dan bisa dilihat secara statistik. Dan gue sudah melihat bahwa sejarah historinya Indonesia setiap pergantian presiden dan pengaruhnya terhadap IHSG akan menjadi baik ketika setelah 1 tahun pemerintahan berjalan. Dan itu terbukti secara statistik. Coba lo bisa cek sendiri di chart yang sudah terjadi 1 tahun setelah pergantian presiden. Dan statistik selalu mengungkapkan data yang ada, data dan fakta, dan history repeat itself. Kesimpulannya, isu program makan bergizi gratis ini lebih banyak berhubungan sama persepsi pasar ketimbang dampak fundamental langsung ke IHSG. Buat kita nih sebagai investor, yang penting adalah tetap fokus pada fundamental saham apa yang kita pegang dan mencari momentum melalui analisa teknikal. Sehingga kita pasti nggak bakal kebawa emosi pasar. Thank you banget buat kalian sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan seperti biasa, happy investing!